Halo semuanya, kali ini kita akan lanjutkan kembali membahas soal TPS kuantitatif dan matematika dalam bentuk bahasa Inggris. Oke, nomor 1. Jika X dan Y adalah keduanya bilangan positif, X adalah bilangan genap dan Y adalah bilangan ganjil. Disebutkan seperti itu ya. Jadi sebagai kosakatanya, even itu adalah bilangan genap, kemudian odd adalah bilangan ganjil. Oke, nah kemudian pertanyaannya, manakah yang merupakan bilangan ganjil? Nah di sini triknya yang perlu teman-teman kuasai bahwa yang pertama, jika bilangan genap ya, bilangan genap ini kalau kita kali dengan bilangan genap atau bilangan ganjil ya, bilangan genap atau bilangan ganjil. Nah, ini hasilnya adalah genap ya, hasilnya bilangan genap. Nah kemudian yang kedua, jika bilangan genap berpangkat, kita buat berpangkat ya, pangkatnya n itu adalah bilangan bulat, maka hasilnya juga nanti pasti bilangan genap. Nah kemudian pada operasi penjumlahan, genap kalau ditambah dengan genap atau dikurang dengan bilangan genap, hasilnya pasti genap ya. Nah, ini 3 clue yang harus teman-teman kuasai untuk menjawab soal ini. Jadi, yang A itu genap atau ganjil. X-nya tadi adalah bilangan genap. Bilangan genap dikali dengan apapun hasilnya genap. Ya, ini jadi merupakan bilangan genap. Nah, kemudian yang kedua di sini disebutkan X ditambah Y, X ditambah 2Y ya. Ini X yang udah genap, ini juga genap, berarti genap ditambah genap juga merupakan bilangan genap ya. Nah kemudian yang C, genap berpangkat. Nah ini pakai clue yang kedua, berarti ini juga merupakan bilangan genap ya kan. Nah kemudian ini ganjil berpangkat. Kalau bilangan ganjil berpangkat ini pasti bilangan ganjil ya. Nah ini adalah bilangan ganjil. Nah, sedangkan kalau dia X per Y, ini belum bisa kita tentukan genap atau ganjil. Karena dia bisa genap, bisa juga ganjil. Jadi pilihannya adalah yang D. Oke, itu yang merupakan bilangan ganjil. Kita lanjut yang nomor 2. In the figure 2, if the length of AB is 2 more than 3 times the length of the BC, and AC equal to 14, what is the length of BC? Nah, jadi panjang AB-nya itu adalah 2 lebihnya dari 3 kali panjang BC. Nah, jadi di sini clue-nya kita misalkan aja langsung BC-nya adalah X. Maka dapat kita ambil kesimpulannya bahwa AB tadi adalah 2 lebihnya dari 3 kali. Nah, berarti 3 kali dulu, 3 kali X, lebih itu tambah 2 tentunya ya. Nah, kemudian ini panjangnya sudah dapat 3X ditambah 2. Nah, sedangkan tadi disebutkan di soal bahwa panjang seluruhnya itu adalah 14. Maka 14 itu adalah 3X ditambah 2, kemudian ditambah lagi dengan X. Maka 14 dikurang 2, 2-nya pindah ke sana ya. Nah, jadi kurang 2, kemudian hasilnya adalah 4X. Nah, kemudian X-nya berarti ketemu di sini 12 bagi 4 sama dengan 3. Itulah panjang BC yang ditanya di soal. Pilihannya adalah yang B. Oke, kita lanjut lagi yang nomor 3. Jane can paint a house in 10 hours and Dan can paint the same house in 12. If Jane begin the job and does a 3 of it, and then Dan takes over and finish the job, what is the total time it take them to paint the house? Nah, jadi pertanyaannya begini ya teman-teman ya. Jane sendiri kalau mengerjakan pekerjaan itu atau ngecat rumah itu selesainya dalam waktu 10 hari ya, waktunya 10 hari. Kemudian Dan dapat mengerjakan pekerjaan itu dalam waktu 12
hari. Nah, jadi di sini kita ambil satuannya yang sama terlebih dahulu ya, yaitu satuannya yang sama itu adalah 1 hari. Dalam 1 hari dapat kita ambil kesimpulannya, Jane mengerjakan pekerjaan itu 1/10 bagian ya, 1/10 bagian, atau saya buatkan di sini 1/10 X kita misalkan. Satu bagian itu kita misalkan X ya, rumah itu seluruhnya yang mau dicek itu adalah X, kita misalkan seperti itu. Nah kemudian, dan ini karena selesainya 12 hari, maka 1 hari selesainya adalah 1/12 bagian, ya kan? Nah berarti hasilnya 1/12 X. Nah kemudian karena Jane udah bekerja menyelesaikan pekerjaan itu 1/3 bagian, ya, 1/3 bagian. Nah berarti ini kita kalikan dengan X/3X lagi. Maka untuk si Jane tadi 1/10X dikali times yang dia sudah gunakan, hasilnya adalah 1/3 bagian tadi, ya kan? Nah ini tentunya bagian-bagiannya ini kan bisa dihilangkan ini sebenarnya ya. Nah berarti T-nya itu adalah, ini seperti apa hasilnya? 10-nya naik ke atas ya, kali silangnya, jadi jadinya 10/3, ini sama dengan dapat 1/3, atau ini sama dengan 3 jam ditambah 1/3 kali 60. Nah berarti hasilnya adalah 3 jam 20 menit, ya kan? Nah itulah waktu yang dipakai oleh Jane. Nah kemudian dilanjutkan oleh Dan, ya. Oleh si Dan, dia mengerjakan pekerjaan itu, sisanya adalah 1 dikurang 1/3 bagian, berarti tinggal 2/3 bagian lagi. Nah maka 1/12 bagian dikali waktu yang dia pakai untuk mengerjakan itu, untuk menyelesaikan yang sisanya tadi, yaitu sisanya tadi adalah 2/3 bagian. Ini bagiannya ini bisa kita buang lagi, maka T-nya ini sama dengan, coret lagi dulu dibagi dengan 3, hasilnya 4 kali 2 adalah 8. Nah jadi Dan membutuhkan waktu 8 jam lagi, maka total time ya, totalnya itu adalah 8 ditambah 3 jam, ya kan, tambah 20 menit. Nah berarti hasilnya adalah 11 ditambah 20 menit ya, 11 jam tambah 20 menit. Pilihannya adalah yang C ya. Oke, kita lanjut lagi yang berikut, yang nomor 4. If a certain car can travel 240 miles on 12 gallons of gasoline, then the same rate, how many gallons of gasoline are need to travel 300 miles? Nah, jadi di sini sebuah mobil dapat berjalan 240 mil, menempuh jarak 240 mil dengan menghabiskan 12 galon bensin ya, atau bahan bakarnya. Nah, di sini seperti pada video-video cara cepat, jarak, waktu, dan kecepatan yang kita sudah bahas sebelumnya, ini cukup kita pakai perbandingan senilai ya, perbandingan senilai, yaitu 300/240. Nah, jadi jarak tempuhnya itu kita bandingkan. Demikian juga gasolin yang dibutuhkan kita bandingkan lagi, ya kan? Nah, pertanyaannya untuk 300 mil, ya kan? Nah, berarti ini tinggal kita kecilin, sama-sama dibagi 10 dulu, hilangkan nolnya, kemudian dibagi 12. Jadi yang dicoret itu atas bawah atau kiri kanan boleh ya. Nah, kemudian ini 2. Maka 30 bagi 2 adalah 15. Itulah yang ditanya. Yang dibutuhkan itu berarti 15 galon. Ya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi cukup kita pakai rumus perbandingan senilai saja untuk menjawab soal yang seperti ini. Kita lanjut kembali untuk gambar berikut ini. Pada segitiga ABC, ya kan? Nah, berapakah X? Berapakah X? Ya kan? Nah, pertanyaannya itu berapakah X di sini? Ini ada clue-nya ya, pada video kita yang sebelumnya, pada cara cepat bidang datar, khususnya untuk segitiga, sudut yang ini merupakan penjumlahan daripada
yang sudut dalam, ya. Jadi clue-nya itu cara cepatnya, kalau ini contohnya X, ini Y, ini Z, maka Z itu adalah X ditambah Y. Langsung ya. Nah, berarti di sini dapat kita ambil kesimpulannya 130 ini sama dengan X ditambah X dikurang 10. Ya kan? Nah, berarti 130 sama dengan 2X dikurang 10. Nah, berarti 140 sama dengan 2X. X-nya adalah 70. Nah, jadi ini cara cepatnya ya yang harus teman-teman kuasain supaya lebih cepat untuk mengerjakan soal-soal yang seperti ini. Kita lanjut kembali yang nomor 6. Jika A sama dengan 4B, kemudian C-nya adalah 8B kuadrat. B-nya tidak sama dengan 0, maka C dikurang A per 4B. Nah, ini sebenarnya kita tinggal isi aja ini yang dia tanya. C-nya adalah 8B kuadrat, dikurang A-nya adalah 4B, kemudian dibagi dengan 4B. Nah, yang di atas Bob bilang, ini bisa kita faktorkan, yaitu sama-sama dibagi dengan 4B. Kalau dikeluarkan angka 4, 8 itu adalah 4 kali 2, maka 4-nya dikeluarkan, kemudian B-nya dikeluarin satu lagi, maka yang sisa 2B. Kemudian dikurang 4B dikeluarkan, maka tinggal 1. Ya, kemudian dibagi lagi dengan 4B. 4B dengan 4B bisa dicoret, maka tinggal nilainya 2B dikurang 1. Ya, jawabnya adalah 2B dikurang 1. Lanjut, yang nomor 7. Pada gambar 3 berikut, O adalah pusat daripada lingkaran dan perbandingan antara X dan Y adalah 2:1. What is the ratio of A plus B? Ya, pertanyaannya adalah rasio A tambah B. Nah, di sini teman-teman yang perlu kalian ketahui lagi cara cepatnya perbandingan seperti ini ya. Cara untuk perbandingan, jika ada ditulis X banding Y sama dengan 2:1, maka ini kita misalkan 2M banding 1M gitu. Jadi langsung ini kita anggap M, A banding B, yang ditanya tadi adalah, yang diketahui tadi adalah X banding Y, ya kan? Nah, berarti X-nya itu kita buat langsung 2M, kemudian A-nya itu adalah M. Nah, sedangkan X ditambah Y itu garis lurus, hasilnya adalah 180. Nah, jadi setiap ada soal perbandingan, maka langsung kalikan saja dengan sebuah variabel seperti ini, kemudian bisa langsung kita jumlahkan. 2M tambah M, 2M ditambah M, hasilnya sama dengan 180. Ya kan? Nah, berarti 3M sama dengan 180, maka M-nya sama dengan 60. Nah, jadi langsung ketahuan dia dari konsep perbandingannya tadi. Apalagi kalau diketahui langsung hasil jumlahnya. Dengan kita misalkan jadi variabel seperti ini langsung dapat, ya. Nah, jadi M-nya itu sama dengan 60. M itu di Y. Ya. M-nya di Y. Di sini 60. Nah, kemudian bisa kita ambil kesimpulannya untuk segitiga yang di kiri ini terlebih dahulu. Nah, maka karena di sini sudutnya 60 dan ingat ini tadi pusat, berarti ini adalah jari-jari, kemudian ini jari-jari, maka ini sudah merupakan segitiga sama kaki. Kemudian kita pastikan lagi sudut di B-nya, ya kan? Dan di sini itu pasti sama. Maka 180 dikurang 60 harus dibagi 2. 60 lagi ternyata. Nah, maka kesimpulannya si B juga jawabnya 60, ya. Nah, kemudian demikian juga untuk segitiga yang kedua, ini juga merupakan jari-jari, segitiga sama kaki juga. Maka di sini nanti besar sudutnya juga sama. Kalau udah ketemu besar sudut X, maka sudut A-nya pasti ketemu, ya. Nah, sudut X tadi adalah 3M. Nah, maka X ini sama dengan 3M, berarti hasilnya adalah X-nya tadi bukan 3M tetapi 2M ya. Perbandingannya tadi adalah 2:1. Nah, berarti X-nya adalah 2M. Hasilnya 2 kali 60, 120. Nah, maka besar sudut A-nya, A itu sama dengan
180 dikurang 120 bagi 2. Karena sama kaki tadi ya, karena di sini juga pasti besar sudutnya A. Ya. Nah, berarti hasilnya adalah 60 bagi 2 sebesar 30. Nah, kemudian yang ditanya berapakah rasio A ke B? Maka A banding B ini sama dengan A-nya tadi 30, B-nya tadi adalah 60. Nah, berarti ini 1 banding 2. Nah, jadi A banding B sama dengan 1 banding 2. Oke, pertanyaannya seperti itu. Jawabnya adalah yang D. Yang berikut, yang nomor 8. Pada gambar 5 berikut ini, ABCD dan BDEF adalah square. Square itu adalah persegi, ya. Nah, jadi disebutkan di sini ini merupakan persegi. Nah, di mana luas ABCD-nya itu adalah 5, ya. Nah, jadi karena luasnya 5, kita misalkan panjang sisinya ini X. Ini tentunya juga X, ya. Nah, luas daripada ABCD, luas ABCD tadi sama dengan 5. Ini berarti X dikali X kuadrat sama dengan 5. Nah, berarti X-nya adalah akar 5. Ya. Nah, ini ternyata akar 5. Ini juga akar 5. Nah, maka panjang BD-nya itu sama dengan berapa? Ayo. BD sama dengan akar 5 kuadrat tambah akar 5 kuadrat. Diakarin ya. Pitagoras loh. Nah, ini kita kuadratin tambah ini kuadrat berarti 5 tambah 5. Berarti hasilnya adalah akar 10. Ya kan? Nah, BD-nya akar 10. BD itu sama dengan DF karena persegi juga. Ini juga akar 10. Ya. Nah, kemudian pertanyaannya adalah what is the area of square BEFD? Ya, persegi yang besar. Berapa luas persegi yang besar? Itu pertanyaannya. Nah, jadi luas persegi yang besar ini caranya bisa nggak langsung saja luas persegi yang besar kita cari 10 akar 10 kali akar 10. Bisa ya? Karena persegi kan luasnya sisi kali sisi juga. Nah, berarti luas persegi BEFD ini sama dengan akar 10 dikali dengan akar 10. Nah, berarti hasilnya sama dengan akar 10 kali akar 10 berarti 10,00. Ya. Jawabnya adalah yang C. Oke, kita lanjut lagi yang nomor 9. Which is the following diagram represent the solution of set? Mana himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut ini, ya. Nah, ada dua cara ini yang mau saya kasih tahu ke teman-teman. Yang pertama dengan cara barbar seperti yang sudah saya sebutkan di video kita yang sebelumnya, yaitu masukin titik-titiknya pada jawaban yang ada, ya. Kemudian cara yang kedua boleh dengan menggunakan cara cepat, ya. Cara cepat itu ingat clue-nya di sini saya buat menentukan daerah jawab kalau AX ditambah BY tambah C lambangnya besar atau kecil dari 0. Ini sebenarnya cukup kita lihat. Nih saya buatkan clue-nya dulu, ya. Cukup kita lihat koefisien Y-nya, ya. Lihat koefisien Y. Koefisien Y-nya itu nanti tandanya boleh positif atau negatif. Nah, kemudian lambangnya pun kalau bukan besar, kecil. Nah, ini aja. Nah, nanti kalau kita lihat koefisien Y-nya positif, lambangnya besar, maka daerah jawabnya sudah pasti ada di atas garis. Ya, ada di atas garis. Nah, kemudian kalau dia positif dan kecil, nanti daerah jawabnya ada di bawah garis. Nah, demikian juga sebaliknya. Yang ini ya, sebaliknya saya singkat. Nah, sekarang coba kita perhatikan yang pertama. Koefisien Y-nya positif. Lambangnya besar. Maka ini kalau digambar garisnya daerah jawabnya di atas, ya. Nah, kemudian kita lanjut. Koefisien Y-nya positif. Lambangnya kecil. Maka daerah jawabnya ada di bawah. Ya, di bawah garis. Nah, sekarang kita gambarkan garisnya, saya buatkan di sini, ya. Ini sumbu X, ini sumbu Y-nya. Titik potong terhadap sumbu Y
3. Ya, ingat kalau mencari titik potong terhadap sumbu Y, X-nya dinolin ini. Maka titik potong sumbu Y-nya 3. Kemudian titik potong terhadap sumbu X, Y-nya yang kita nolin. Berarti hasilnya adalah negatif 3/2. Bisa ya, langsung ya. Dengan 3-nya nanti pindah ke sana, negatif 3 bagi 2. Berarti negatif 1,5. Saya misalkan di sini. Negatif 3/2. Kita tarik garisnya. Nah, ini garisnya. Daerah jawabnya di mana tadi? Di atas garis. Nah, daerah jawabnya di atas garis, arsirlah yang di bawah garisnya. Arsir yang di bawah garisnya. Supaya kelihatan nanti yang bersih daerah jawabnya. Jadi nanti sebaliknya dengan pilihan yang ada, ya. Nah, jadi yang kita arsir itu daerah yang bukan daerah jawab. Nah, kemudian yang kedua, garisnya ini Y-nya titik potongnya 1, gampang ya. X-nya kan nolin, maka Y-nya sama dengan 1. Nah, saya misalkan di sini 1. Kemudian titik potong terhadap sumbu X, Y-nya 0, maka X-nya sama dengan 2 ya. Kalau Y-nya 0 sama dengan negatif setengah X ditambah 1. Setengah X-nya yang kita pindahin 1. X-nya sama dengan kali 2. X-nya sama dengan 2 gitu ya. Nah, berarti titik potongnya 1 di Y, 2 di X. Gambarnya seperti ini. Daerah jawabnya tadi di mana? Di atas atau di bawah? Jawabnya tadi di bawah ya. Nah, jadi yang kita arsir itu yang di atas. Nah, perhatikan mana daerah yang tidak diarsir. Di sini ya. Yang tidak diarsir itulah himpunan penyelesaiannya. Nah, pilihannya adalah yang D. Nah, itu caranya. Yang pertama, kalau cara yang kedua tadi dimasukin titik-titiknya. Nah, kamu pilih mana titiknya yang ada pada daerah jawaban A atau B atau C atau D atau E. Ya kan, kita uji salah satu titik. Kemudian masukin ke pertidaksamaannya, mana yang memenuhi, itulah dia jawabnya. Ya, nah ini tentunya sistemnya sistem eliminasi. Di jawaban A, B, C, D, E, gitu ya. Nah, saya pikir dengan cara cepat seperti ini clue-nya tadi atau carcepnya, ini lebih mudah dipahami. Ya, yang penting bisa menggambarkan garis, kemudian hafal koefisien Y, positif besar di atas, positif kecil di bawah. Sebaliknya, kalau dia yang koefisiennya negatif. Oke, kita lanjut lagi yang nomor 10. Jika fx sama dengan 2x dan fx sama dengan x tambah 1, maka nilai x-nya berapa? Ya. Nah, jadi soal yang seperti ini tentang fungsi-fungsi, ini adalah fungsi komposisi. Nah, yang pertama tentunya kita cari terlebih dahulu fx-nya, komposisinya. Ya. Ini sama dengan fx-nya tadi 2x, ya kan? Nah, kemudian ini artinya apa ini? F2x itu artinya ke fungsi f, gantilah x-nya lagi jadi 2x. Berarti artinya 2 dikali 2x. Hasilnya adalah 4x. Nah, kemudian tadi disebutkan di soal fx itu adalah x tambah 1. Kita samakan. Ini udah kita dapat jadinya 4x. Kemudian diketahui dari soal x ditambah 1. 4x dikurang x sama dengan 1. Berarti ini tinggal 3x sama dengan 1. X-nya adalah 1/3. Pilihannya adalah yang A. Oke? Nah, kita lanjut yang nomor 11. Pada gambar di bawah, gambar 10, jika garis 1 sejajar, ya, lambang sejajar dengan garis yang kedua, maka berapakah besar sudut X-nya? Nah, teman-teman, ingat clue-nya atau cara cepatnya yang kita buat pada video-video yang sebelumnya, bahwa dua garis sejajar, kalau dipotong dengan satu buah garis sembarang, ada di sana hubungan-hubungan antara sudut yang sama besar. Ya, nah, yaitu sudut-sudut yang bertolak belakang itu sama besarnya, contohnya di sini dan yang di sini sama besar. Sedangkan sudut lurus seperti ini hasilnya adalah 180, ya. Nah, kemudian yang sama besar itu juga, ya, yang berseberangan. Apakah berseberangan dalam atau berseberangan luar? Yaitu contohnya yang ini sama dengan yang ini, ya. Ini namanya sehadap, sama besarnya, ya kan? Yaitu 2x di sini. Karena ini adalah x ditambah x, berarti 2x, gitu ya. Nah, berarti bisa lagi kita ambil kesimpulannya dari sini sampai kemari hasilnya adalah 180.
80 lagi. Maka kita ambil operasi aljabarnya. Ini 2x ditambah 4x dikurang 30, hasilnya adalah 180. Ya, nah maka ini hasilnya 6x dikurang 30 sama dengan 180. 6x sama dengan 180 tambah tentunya dengan 30, 210. Maka x-nya sama dengan dibagi 3, ini dapat 2, ini dapat 7. 7 dibagi 2, hasilnya adalah 35. Ya. Nah, jadi x-nya yang ditanya jawabnya adalah D, 35. Oke? Nah, yang berikut yang nomor 12. Jika x ditambah 6 sama dengan akar x ya, akar x tambah 6 sama dengan x, maka berapakah nilai x-nya? Nah, ini sebenarnya pemisalan bentuk kuadrat ya. Kalau teman-teman melihat bentuk soal ini kan bisa kita misalkan terlebih dahulu akar x itu contohnya y, maka x dikuadratin. Jadi hasilnya adalah y kuadrat. Kan? Nah, maka persamaan ini tadi menjadi y ditambah 6 sama dengan y kuadrat. Kalau kita pindahkan berarti y kuadrat dikurang y dikurang 6 sama dengan 0. Oke, nah ini tinggal kita faktorin, y dikurang 3 dikali dengan y ditambah 2, hasilnya sama dengan 0. Nah, ketemulah y-nya sama dengan 3 atau y-nya sama dengan negatif 2. Tapi ingat, y tadi adalah bentuk akar. Bentuk akar itu tidak akan pernah nilainya negatif. Jadi ini tidak memenuhi, ya, tidak memenuhi. Nah, yang memenuhi itu adalah 3, ya. Nah, jadi y-nya sama dengan 3. Nah, kita masukin x itu tadi berarti hasilnya adalah x sama dengan y kuadrat, ya. Kita masukkan y-nya tadi adalah 3, ya kan? Nah, maka x-nya sama dengan 9, ya. 3 kuadrat. 3 kuadrat itu adalah 9. Jawabannya adalah 9 saja, ya. 9 only. Nah, yang berikut kita lanjut dengan yang nomor 13. Sally is interested in buying a car. If she has a choice of 3 colors, 2 body types, and 3 engine types, how many different models can she choose from? Jadi pertanyaannya, berapa banyak cara yang berbeda yang dapat dia pakai untuk memilih sesuai dengan yang dia inginkan, ya. Nah, jadi ini adalah kombinatorik di mana ada diketahui 3 pilihan warna, ya. Warnanya pilihan warna sama dengan 3. Kemudian pilihan body type-nya adalah, ya, body type ini sama dengan 2. Kemudian engine, ya, engine-nya ini ada 3, maka pilihan cara memilih yang berbeda dari kombinasi 3 unsur ini sebenarnya cukup dikalikan saja, ya. Cara cepatnya itu 3 kali 2 dikali 3. Nah, jadi ini kalau ada pasangan-pasangan yang kita mau kombinasikan seperti ini cukup kita kalikan saja. Berarti hasilnya adalah 18, ya. Soal-soal seperti ini nih sering sekali di soal tentang peluang dan kombinasi-kombinasi, ya. Saya pikir ini mudah. Contohnya lagi bentuk yang lain, seorang siswa mempunyai 3 topi, 2 baju, dan 3 dasi contohnya. Nah, berapa banyak cara anak ini akan mengkombinasikan pakaian tersebut untuk dipakai setiap harinya? Ya, nah, jadi ini cukup kita kalikan saja, ya. Nah, banyak contoh-contoh soal yang seperti ini cara cepatnya langsung dikalikan saja. Baik, yang berikut adalah yang nomor 14. Di sini pada gambar 11 disebutkan show an equilateral triangle, segitiga sama sisi, ya. Equilateral triangle itu maksudnya segitiga sama sisi, ya.
segitiga sama kaki isosceles. Ya, ingat itu kosakatanya pada video kita yang pertama, ada muncul segitiga yang sama kaki. Nah, with two of its vertices, titik sudutnya terletak pada sisi perseginya. Ya, square itu persegi, ya, persegi. Dan its third vertex on a vertex of the square. Nah, jadi titik sudut yang ketiga terletak pada titik sudut perseginya juga. Nah, jadi ada dua titik sudutnya yang terletak pada sisi persegi dan satu terletak pada titik sudut persegi itu juga. Nah, pertanyaannya, berapakah besar sudut Y dikurang X? Berapakah besar sudut Y dikurang X? Pertanyaannya seperti itu ya. Nah, jadi coba kita perhatikan, kalau kita isi sudut-sudut yang diketahui terlebih dahulu, segitiga equilateral itu tadi, segitiga sama sisi, besar sudutnya semuanya sama. Nah, kemudian ini siku-siku, ya kan? Nah, pada persegi ini sudah pasti siku-siku. Nah, kemudian coba perhatikan segitiga yang atas dan yang bawah ini. Apakah ini merupakan segitiga yang kongruen atau bukan? Jawabnya adalah segitiga yang kongruen. Apa syarat daripada segitiga kongruen? Ada dua sisinya yang sama dan satu sudutnya yang sama. Sisinya yang sama itu yang mana? Yaitu persegi, sisi persegi ini sama. Kemudian sisinya yang sama lagi yang mana? Ini hipotenusannya sama. Sudutnya yang sama itu yang mana? Ini siku-siku. Nah, ini udah merupakan syarat daripada dua segitiga yang kongruen, ya. Nah, jadi segitiga atas dan yang bawah itu kongruen. Nah, artinya kongruen itu sama besar, sama persis, ya, sama persis ukuran-ukurannya. Nah, jadi dengan demikian ini Y, ini berarti sudutnya X juga, ya, ini juga X, ini juga berarti Y, ya. Kalau kita lihat dari ukurannya kan ini juga udah sama, ya. Nah, sehingga yang ditanya di sini, berapakah nilai X dikurang Y? Yang mana yang terlebih dahulu bisa kita cari? X-nya itu kita peroleh dari mana? Dari sini, ya, dari pasangan sudut ini. Nah, yaitu X ditambah 60 ditambah X, hasilnya sama dengan 90. 2X adalah 30, ya kan? 90 dikurang 60 berarti X-nya adalah 15. Nah, untuk dapatin Y, tentunya pada segitiga jumlah semua sudutnya adalah 180. 180 dikurang X dikurang dengan ini Y, siku-siku, itulah besar sudut Y-nya, ya. Nah, berarti ini hasilnya adalah 75, ya. 90 dengan 180 tinggal 90 dikurang 15 adalah 75. Nah, maka yang ditanya Y dikurang X hasilnya sama dengan 75 dikurang 15. Hasilnya adalah 60 derajat, ya. Nah, kira-kira seperti itu pertanyaannya. Untuk menjawab soal ini kita pakai konsep-konsep kesebangunan dan kongruen pada sebuah segitiga. Oke. Nah, kemudian yang berikut nomor 15 di sini disebutkan jika X adalah anggota dari himpunan S. X is a member of set S, ya. Nah, jadi set itu adalah himpunan, ya. Ini himpunan. Kosakatanya yang perlu kalian perhatikan nanti, yang perlu dihafalkan. Set itu adalah himpunan, kemudian X adalah anggota dari himpunan. Ini langsung saja saya buatkan di sini terlebih dahulu. X adalah anggota himpunan daripada S. Ya, elemen atau anggota himpunan daripada S. Nah, kemudian X tidak merupakan anggota himpunan daripada T. Nah, manakah yang merupakan logika yang benar, ya, untuk pernyataan di bawah ini? Nah, disebutkan seperti itu, ya. Nah, yang pertama, X itu adalah anggota daripada, jika X adalah anggota daripada T, himpunan T, maka X tidak merupakan anggota himpunan daripada S, ya kan? Nah, coba kita perhatikan dari awalnya tadi yang semula diketahui, X
elemen daripada S. X tidak elemen daripada T. Nah, kemungkinan daripada himpunan semestanya ini boleh kita buat bentuknya seperti ini ya. Kemungkinan yang pertama ini S, di sini ada X, di sini ada T. Ini X, ini T. Ya kan? Nah, kalau seperti ini bentuknya, maka pernyataan yang pertama, jika X itu adalah anggota daripada himpunan T katanya, maka X tidak merupakan anggota himpunan S. Apakah ini pernyataan ini benar? Kalau dalam bentuk seperti ini, jawabnya salah. Tapi masih ada kemungkinan yang lain dari pernyataan yang pertama ini tadi, kemungkinan daripada himpunan yang bisa kita buat, yaitu apabila himpunannya itu lepas. Kita misalkan seperti ini. Ini himpunan S, di sini ada X-nya. Kemudian di sini ada himpunan T. Nah, jadi kemungkinannya itu dari yang diketahui yang pertama ini bisa bentuknya seperti ini. Ya kan? Nah, maka kita cocokkan dengan pilihan yang pertama. Katanya jika X adalah anggota daripada himpunan T. Sekarang kita buat di sini kemungkinan yang kedua. X-nya ada di sini. Ya kan? Maka X itu tidak merupakan anggota himpunan bilangan S. Benar ya? Nah, di sini benar. Nah, kalau yang ini tadi salah ya. Untuk pernyataan yang pertama bisa benar, bisa salah. Berarti ini belum pasti. Ya. Nah, kemudian yang kedua, kita cek yang kedua. Jika X tidak merupakan anggota himpunan T, kemudian X itu adalah anggota daripada himpunan S. Ya. Betul, karena disebutkan di awal tadi sudah merupakan X itu sudah merupakan anggota daripada himpunan S. Jadi dimanapun dia letaknya, kemungkinan yang pertama ini atau kemungkinan yang kedua, ya X itu selalu himpunan dan anggota daripada himpunan S. Jadi pilihan yang kedua benar. Kemudian yang ketiga, jika X tidak merupakan anggota daripada himpunan S. Nah, di sini tidak ada dia ketentuan yang seperti itu. Kemudian X itu adalah anggota daripada himpunan T. Ya kan? Nah, kalau di sini, kalaupun contohnya kita masukkan ke sini, X-nya di luar berarti kan? Maka kalau di luar X-nya, maka X itu tidak merupakan anggota himpunan T. Salah. Kalau di sini yang kemungkinan yang kedua, X-nya di luar atau di dalam T, maka benar pernyataan ini benar. Nah, jadi ini juga belum bisa dipastikan benar atau salah. Nah, jadi yang sudah pasti benar itu adalah pilihan kedua saja. Ya. Nah, jadi seperti itu pertanyaannya. Yang nomor 16 kita lanjut dengan yang nomor 16. Disebutkan di sini pada gambar circle O has diameter AB of length 8. Jadi diameternya 8 ya. Kemudian jika lingkaran yang kecil yang berpusat di P bersinggungan ya, kosakatanya di sini tangent itu adalah menyinggung ya atau bersinggungan ya. Nah, ini perlu teman-teman ketahui, dia bersinggungan di sini dan titik singgungnya juga di pusat. Dengan demikian ini juga merupakan diameter daripada lingkaran P. Ya. Nah, sekarang garis AB-nya tadi 8, diameternya tadi 8. Nah, berarti bisa kita ambil kesimpulannya bahwa jari-jari yang besar itu sama dengan 4. Ini 4 ya. Ini juga 4. Nah, kemudian ini juga 4, maka jari-jari lingkaran yang kecil berarti ini 2. Ya. Nah, kemudian yang ditanya daerah yang diarsir. Nah, untuk mencari daerah yang diarsir, ini berarti kita cari dulu luas lingkaran besar, ya. Tentunya setengahnya saja, setengah luas lingkaran yang besar. Ini sama dengan setengah dikali pi R besar kuadrat. Hasilnya adalah setengah pi R besarnya tadi berapa? R besarnya tadi 4 ya, berarti dikuadratin 16. Nah, ini coret, berarti hasilnya adalah 8 pi. Nah, kemudian yang berikut kita cari lagi luas lingkaran yang kecil. Ya, luas lingkaran yang kecil. Nah, luas lingkaran yang kecil utuh pi R kecil kuadrat, berarti hasilnya adalah pi dikali R kecilnya tadi 2, kuadratin, berarti 4. Maka hasilnya adalah 4 pi. Maka
yang ditanya tadi adalah luas arsiran. Luas arsiran ini berarti rumusnya setengah kali luas lingkaran besar dikurang luas lingkaran kecil. Ya kan? Nah, berarti 8pi dikurang 4pi. Berarti hasilnya adalah 4pi. 4pi ini adalah 4 dikali 22 per 7 atau 4 dikali 3,14. Nah, hasilnya adalah sekitar berapa itu? 12, ya kita bulatkan saja ya sesuai dengan pilihan yang ada yang mendekati, yaitu 12,57. Ya. Nah, oke. Itu yang nomor 16. Kita lanjut dengan yang nomor 17. Di sini disebutkan if the roots of the equation are real. Nah, jadi ini akar dari persamaan kuadrat ini adalah bilangan real, ya. Real, bilangan real. Syaratnya apa itu? Diskriminan besar sama dengan 0, ya. Ini triknya yang harus teman-teman hafalkan, mana tahu nanti di soal yang berikutnya berbeda pertanyaannya. Jenis akar itu ada D besar sama dengan 0, D besar 0, D sama dengan 0, dan D kecil dari 0. Ini adalah akar real. Ya, ini juga akar real, tapi disebutkan lagi tambahannya berlainan atau berbeda. Ini juga akar real tapi kembar atau sama. Ini adalah akar imajiner, ya. Yang terakhir ini adalah akar imajiner, ya, imajiner. Nah, di sini soal kita disebutkan akarnya real. Maka diskriminan B kuadrat dikurang 4AC-nya, diskriminan itu adalah B kuadrat dikurang 4AC besar sama dengan 0. Nah, di sini A 2, B 0 ya, C K. Nah, berarti B kuadrat, 0 kuadrat dikurang 4 dikali A. 2 kali C. C-nya adalah K. Oh ya, maaf, ini ada 8X. Berarti persamaan kuadratnya itu B-nya bukan 0. Tapi ini kita pindahin terlebih dahulu, ya. Saya buatkan di sini aja. Berarti 2X kuadrat dikurang 8X ditambah K, ini sama dengan 0. Diskriminan B kuadrat dikurang 4AC besar sama dengan 0. B-nya dikuadratin, 8 kuadrat, 64. Dikurang 4 kali A, 2 kali C, K. Ya kan? Nah, ini hasilnya dibuat besar sama dengan 0. Nah, ini semuanya bisa dibagi dengan 8. Dibagi 8 tinggal K besar sama dengan 0. Minus K besar sama dengan minus 8. Nah, kemudian sama-sama bagi lagi dengan negatif 1. Ya. Nah, ini tadi kalau dibagi dengan positif, dia pertidaksamaannya nggak berubah. Tapi kalau dibagi dengan yang negatif, pertidaksamaannya nanti jadi berubah. Ya, yaitu ini dikali negatif jadi K, pertidaksamaan besar tadi menjadi kecil, berubah ya. Ini 8. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, jadi jawabnya adalah K kecil dari 8. Pilihannya adalah yang A. Oke, kita lanjut yang nomor 18. For what value of X is. Nah, ini pertidaksamaan saja ya. Pada ini quality X kuadrat dikurang 5X sama seperti yang tadi kita pindahkan dulu. Kemudian ditambah 6 kecil dari 0 ya. Nah, ini kita faktorkan. Ini difaktorkan. X dikurang 3 ya, X dikurang 3, kemudian kita kali lagi dengan X dikurang 2, kecil dari 0. Nah, ini jawabnya X terletak di antara pembuat nolnya itu di sini 2, pembuat nolnya di sini ini adalah 3. Ya, nah teman-teman mungkin bingung ya, kenapa langsung bisa antara negatif 2 dan 3. Ini sebenarnya juga ada carcepnya, carcep untuk pertidaksamaan ya. Nah, yang pertama, jika teman-teman nanti sudah faktorkan seperti ini, lambangnya kecil dari 0 dan syaratnya itu hanya X-nya itu harus bilangan positif. Jadi pangkat 2 ini di sini harus positif koefisiennya. Nah, setelah kamu faktorkan, tinggal lihat mana faktoran yang kecil, mana faktoran yang besar. Maka kalau sudah seperti ini, himpunan penyelesaiannya nanti cara cepatnya
Kalau kecil berarti terletak di antara yang paling kecil sampai dengan yang paling besar. Nah, kemudian yang kedua, cara cepatnya lagi, kalau nanti difaktorkan, ya setelah difaktorkan, kemudian lambangnya besar dari 0, maka tinggal kita pilih himpunan penyelesaiannya nanti, itu adalah X lebih kecil dari yang kecil, atau ini dia pakai atau. X lebih besar dari faktoran yang besar. Nah, jadi jawabnya seperti ini. Nah, contohnya tadi, jika ketemu pertidaksamaan seperti ini tadi, setelah kamu faktorkan X dikurang 3, kemudian X dikurang 2, lambangnya bukan kecil tadi, tapi besar. Maka jawabnya langsung pakai atau. X kecil dari, yang kecil itu kan 2 ya. Yang paling kecil itu adalah 2, berarti kecil dari 2, atau X lebih besar dari yang besar, 3. Jadi seperti ini aja langsung jawabnya. Oke, kalian pakai cara cepatnya supaya nanti saat mengerjakan soal seperti ini bisa saving time. Oke, kita lanjut lagi dengan yang nomor 19. The equation of the parabola in the following figure is. Nah, jadi diketahui rumus fungsi daripada parabolanya Y sama dengan X kuadrat ditambah BX tambah C. Nah, kemudian kita disuruh nyari berapakah B dan C-nya, gitu ya. Nah, kita disuruh mencari B dan C-nya. Nah, caranya seperti ini. Dari grafik parabola, ini bisa kita tarik garis yang merupakan sumbu simetrinya, ya. Apa pengertian daripada sumbu simetri? Garis simetri rumusnya min B per 2A, ini adalah garis yang membagi dua kurvanya dengan ukuran yang sama. Nah, kalau kita lihat di sini, ini dia bagi dua. Ini X-nya sama dengan 0, ini X-nya sama dengan 4, maka X-nya itu dia bagi 2 sebesar 2 jadinya ya, yaitu tengah-tengah antara 0 sampai dengan 4, yaitu 2. Nah, kemudian ini minus B sama dengan 4A, berarti B-nya sama dengan minus 4A. Nah, dari parabola ini, dari fungsi kuadratnya ini tadi, A ini diwakili oleh angka 1, kebetulan B-nya sama dengan B, dan C-nya sama dengan C. Ya, nah berarti B-nya kan ketemu. B sama dengan minus 4 kali 1, berarti hasilnya adalah minus 4. Ya kan? Nah, B-nya udah ketemu minus 4, tinggal kita nyari C-nya. Nah, masukkan saja titik yang sudah lengkap, yang diketahui. Ini koordinatnya 0,2. Masukkan langsung ke parabolanya. Ya. Nah, saya buatkan di sini Y sama dengan X kuadrat ditambah B. B-nya tadi udah diketahui 4X. Kemudian tambah C. Ada koordinat titiknya 0,2 diketahui. Yaitu kalau kita ganti X-nya 0, Y-nya 2. Maka ini 0 dikurang 0 ditambah C. Nah, berarti C-nya sama dengan 2. Maka pilihannya adalah berapakah B dan C masing-masing? Jawabnya adalah yang C. Oke. Nah, soal terakhir yang nomor 20. Jika alfa dan beta adalah akar dari persamaan kuadrat yang pertama, kemudian kita disuruh mencari persamaan kuadrat baru yang akarnya 2 alfa plus 1 dan 2 beta plus 1, ya. Nah, di sini saya tuliskan terlebih dahulu persamaan kuadrat yang pertama tadi yang bentuknya ini kita kali negatif dulu terlebih dahulu, ya. Berarti 6x kuadrat ditambah x dikurang 2, ini sama dengan 0. Akarnya adalah alfa dan beta. Nah, kemudian kita mencari persamaan kuadrat baru yang akarnya disebutkan 2 alfa tambah 1 dan 2 beta tambah 1. Nah, caranya ini kita pakai inverse ya. Cara cepatnya inverse saja. Ini cara cepatnya. Cara cepat untuk mencari persamaan kuadrat baru. Diinverskan ya. Nah, diinverskan maksudnya dari akarnya hilangkan 1 kurang 1, hilangkan 2 bagi 2. Nah, sehingga persamaan kuadrat barunya tadi ini nanti cukup 6 dikali X-nya menjadi X kurang 1 bagi 2 kuadrat ditambah semua X dikurang 1 bagi 2 dikurang 2 sama dengan 0. Nah, ini inverse dari akarnya ini tadi ya. Nah, gitu cara cepatnya. Nah, kemudian ini kalau kita kuadratkan berarti 6/4. Ini 4 ya, jadinya 3/2. Kita kuadratin, X kuadrat dikurang 2X tambah 1. Kemudian ditambah setengah. Dikali dengan X dikurang 1 dikurang 2 sama dengan 0.
ya kan? Nah ini kalau sama-sama kita kali 2 ya. Nah maka hasilnya jadinya 3x kuadrat dikurang 6x ditambah 3. Ini kita kali 2 tinggal x dikurang 1. Kali 2 lagi, jangan lupa ini kita kali 2 lagi ditambah 4 dikurang 4 ya. Ini dikurang 4 sama dengan 0. Nah kemudian ini kita selesaikan, bentuknya menjadi 3x kuadrat dikurang 5x, kemudian ini 3 dikurang 5 berarti minus 2. Ini sama dengan 0 ya. Nah jadi sama dengan 0, jawabnya adalah pilihannya yang C. Oke. Nah saya pikir ini teman-teman harus ulang-ulang lagi supaya nanti kalian terbiasa dengan istilah-istilah dan cara cepat yang saya buat di sini ya. Mudah-mudahan nanti UTBK-nya nilainya melampaui 700. Oke. Sampai ketemu pada pertemuan yang berikutnya.